Apakah kamu percaya dengan setan? Lantas jika percaya, apakah kamu percaya bahwa mereka mampu mengganggu manusia dengan cara merasuki tubuh mereka? Sepintas, beberapa dari kita mungkin tidak begitu yakin hal tersebut bisa terjadi. Dan jika pun terjadi, mungkin kasus-kasus tersebut hanya terjadi pada film saja. Tapi, kisah-kisah nyata berikut ini akan membuka pandangan kamu terhadap eksorsisme. Eksorsisme adalah proses pengusiran setan yang dilakukan pada orang-orang yang kerasukan setan. Dan kasus-kasus ini benar adanya. Beberapa orang yang kita akan bahas di video kali ini menjadi bukti kuat dari keraguan yang sempat ada. Sebelum saya mulai ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah-kisah menarik lainnya. Kita mulai ke video yang pertama. Anneliese Michel adalah kasus paling kontroversi dan fenomenal sepanjang sejarah. Gadis yang masih berusia 16 tahun itu pada mulanya mengalami gejala epilepsi dan beberapa tanda datangnya penyakit mental. Keluarganya pun memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa dan disinilah kisah hidupnya yang menakutkan dimulai. Di tahun 1970-an, Michel mulai menolak semua hal yang berkaitan dengan agama. Ia juga mulai mengonsumsi air seninya sendiri dan mengatakan bahwa ia mendengar suara-suara gaib. Keluarganya pun meyakini bahwa ia mengalami kondisi di mana semua roh telah merasuki dirinya. Alhasil, Michel pun dikabarkan telah melakukan eksorsis sebanyak 7 kali. Hal ini menjadikan kisah hidupnya diangkat sebagai sebuah film berjudul The Exorcism of Emily Rose. Namun sayang, di tahun 1973, ia meninggal akibat menolak makan dan membuatnya mati kelaparan. Bocah inilah yang menjadi latar belakang terjadinya sebuah film terkenal The Exorcist. Pria berusia 14 tahun bernama Rolando diyakini telah kerasukan setan yang membuat hidupnya berantakan. Ia mulai berbicara dengan bahasa roh yang membuat orang tuanya merasa ketakutan. Alhasil, Roland pun dikabarkan telah melakukan proses pengusiran setan sebanyak 30 kali. Dan tampaknya hal ini membuahkan hasil, hingga beberapa orang meyakini bahwa saat dilakukan pengusiran setan, mereka mencium bau binatang yang sangat tidak sedap. Pada tahun 2008, Dr. Richard, seorang psikiater bersertifikat dan profesor psikiatri klinik di New York Medical College, mendokumentasikan kasus seorang pasien yang dijuluki Julia. Julia pun merupakan seorang wanita yang menjadi korban kerasukan roh jahat. Bahkan pernah dikabarkan juga bahwa tubuh Julia pun sempat melayang di udara dan mengatakan hal-hal buruk. Menurut Dr. Richard, Julia mengucapkan sebuah kata-kata yang tidak jelas. Namun berita ini tidak lagi dibahas setelah Dr. Richard memberikan pernyataan terakhirnya. Dikenal sebagai Iblis Murder Trial, kasus Arne Johnson adalah kasus pengadilan yang paling dikenal di Amerika Serikat. Arne terjerat kasus yang menyatakan bahwa dirinya telah membunuh tuan tanah bernama Ellen Bono di Connecticut. Dan menurut kabar beritanya, Arne pun memiliki perilaku yang sangat aneh dan tidak seperti manusia normal pada umumnya. Keluarga Arne bahkan berkonsultasi dengan Ed dan Lorraine Warren, tokoh nyata yang terdapat di film Conjuring. Dan benar saja mereka menyatakan bahwa Arne telah diganggu oleh roh halus, hingga pembunuhan yang dia lakukan tak dapat dinyatakan sebagai tindak kriminal. Pada tahun 1976, orang-orang di New York City diteror oleh seorang pembunuh berantai yang bernama Son of Sam. Ia menyebabkan 7 orang tewas atas perilakunya yang dianggap menyimpang. Dan fakta mengejutkan datang saat pria bernama asli David Berkowitz itu ditangkap oleh polisi. David mengatakan bahwa pembunuhan itu ia lakukan akibat perintah dari setan. Dan ia pun mengaku bahwa ia merupakan anggota dari kelompok setan yang tersembunyi dan mengerikan. Atas hal inilah David lantas dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidupnya. Michael dan istrinya Christine merupakan pasangan suami istri romantis dan religius. Namun suatu hari Christine menuduh Michael telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Mary Robinson. Dan dari sinilah Michael mulai menunjukkan gejala-gejala aneh dengan cara berbicaranya. Alhasil ia pun melakukan pengusiran setan yang berlangsung selama 24 jam. Namun setelah itu Michael tetap bertingkah aneh dan justru membunuh istri dan anjingnya yang ada di rumah. Michael lantas ditemukan berkeliaran di jalan dengan tubuh berlumuran darah. Namun ia dibebaskan dengan alasan kejiwaannya yang terganggu.
Pada saat ia berusia 14 tahun, dia hanya seorang gadis dari Erling bernama Anna Ekland. Ia juga mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan setan. Gadis itu telah dibesarkan sebagai seorang Katolik yang taat. Namun ayah dan bibinya merupakan dua orang yang terjerat dalam ilmu sihir, dan mereka diduga telah mengutuk gadis itu dan menggunakan herbal untuk mencemarin makanannya. Namun beruntung saat dilakukan pengusiran setan pada tubuh Anna, para biarawati pun berhasil mengeluarkan roh jahat di tubuhnya. Bahkan mereka yakin telah mendengar desisan dan bisikan yang bukan merupakan bahasa manusia. Namun Anna pun terbebas dari roh jahat untuk selama-lamanya. Nah, itu tadi adalah beberapa kasus orang kerasukan setan paling menakutkan sepanjang sejarah. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.